Oke, selamat pagi Anda semuanya. Berjumpa kembali kita pada pelajaran kimia ya. Pagi ini kita akan membahas tentang eh, bab 3, struktur atom dan sistem periodik unsur. Adapun pada bab 3 ini yang akan kita pelajari materinya adalah yang pertama tentang teori atom dan perkembangan model atom, kemudian struktur atom, lalu tanda atom, kemudian konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, model atom Niels-Bohr, kemudian terakhir sistem periodik unsur. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas yang pertama tentang teori atom dan perkembangan model atom. Oke, sebelum kita lanjut kepada teori atom dan perkembangan model atom, di layar terpampang wajah-wajah yang Bapak yakin Anda semua tidak kenal, tapi nanti setelah ini Anda akan kagum dengan mereka ini. Mereka ini adalah ahli-ahli yang sangat berjasa terhadap ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu kimia. Mereka ini dibicarakan terus sepanjang zaman, ketika membahas tentang fisika atau kimia, ya nama-nama mereka akan selalu disebut. Kenapa begitu? Ya nanti Ananda akan tahu. Nah, apabila Ananda juga nanti di masa depan nanti ingin juga namanya disebut-sebut seperti mereka, maka temukanlah sesuatu yang baru, sesuatu yang penting, yang berguna untuk ilmu pengetahuan dan untuk masyarakat, maka Anda pun juga akan bisa seperti mereka. Baik, Anda semuanya, mari kita lanjut kepada materi. Abad ke-4 sebelum Masehi, masyarakat atau ilmuwan-ilmuwan pada zaman itu sudah berpikir tentang materi, tentang benda-benda. Nah, salah satu pemikir atau ilmuwan pada zaman tersebut yang terkenal adalah Aristoteles. Aristoteles menyampaikan sebuah teori dari hasil pemikirannya yang mengatakan bahwa pembagian materi ya, bersifat kontinu atau berlanjut terus tanpa batas. Jadi artinya kalau kita bagi-bagi sebatang kapur tulis, kita patahkan terus, kita bagi terus, dia akan berketerusan tanpa batas. Begitu kata Aristoteles. Kemudian pendapat Aristoteles ini mendapat bantahan atau mendapat saingan dari seorang ilmuwan lainnya pada abad tersebut yang bernama Demokritus. Demokritus berpikiran lain. Menurut hasil pemikirannya bahwa materi itu tersusun dari partikel kecil yang tak bisa lagi dibagi lagi, yang disebut namanya atomos. Di partikel itu dinamakan atomos oleh Demokritus. Artinya kalau tadi
kapur tulis kita bagi lagi, ya, maka akan ketemu suatu partikel kecil, ya, yang diberi nama oleh Demokritus bernama atomos, yang dalam bahasa Yunani berarti a itu tidak, tomos itu terbagi atau tidak terbagi, begitu. Nah, ke depan dari dua pendapat ini nanti siapakah yang benar? Nah, itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, jawaban dari pertanyaan kita tadi akan mulai terkuak pada abad ke-18 Masehi. Ahli-ahli kimia pada zaman itu sudah melakukan banyak eksperimen dan percobaan dan sudah menghasilkan penemuan berbagai macam unsur. Ya, kemudian seorang ahli bernama John Dalton kemudian mengungkapkan suatu teori tentang atom. Ya, apa teori yang dikemukakan oleh Dalton tersebut? Yang berbunyi, yang pertama katanya, unsur-unsur yang ditemukan, materi-materi yang berupa unsur yang ditemukan, katanya adalah terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Artinya dia menguatkan pendapat dari Demokritus abad ke-4 sebelum Masehi yang lalu. Kemudian kata Dalton lagi, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian atom-atom dari suatu unsur adalah identik, artinya atom unsur yang satu atau dengan unsur yang lainnya itu berbeda sifatnya, katanya. Kemudian yang keempat, senyawa ya, terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. John Dalton menggambarkan model atomnya seperti bola pejal, seperti yang Anda nampak pada layar. Selanjutnya, teori atom Thomson ini memperbaiki teori tentang John Dalton. Apa penemuan dari atom Thomson ini? Teori atom Thomson ini apa yang dikemukakannya? Berdasarkan eksperimennya dengan sinar katoda, Thomson menemukan suatu partikel yang bermuatan negatif yang dia beri nama elektron. Dengan ini berarti partikel terkecil dari suatu materi itu tidak lagi atom, tapi ada lagi partikel lain di atom tersebut yang diberi nama oleh Thomson, yaitu elektron. Nah, kemudian pendapat dari Thomson ini dia menggambarkan sebuah model atom yang masih berupa bola pejal bulat. Hanya saja Thomson memberikan keterangan lagi bahwa bola pejal itu atau atom itu bermuatan positif. Kemudian di luarnya, di permukaannya, di kulitnya, di permukaannya itu katanya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Dan muatan dari elektron itu bermuatan negatif. Nah, keseluruhan atom itu tidak bermuatan atau netral, katanya. Begitu kata Thomson itu. Jadi atom bola pejal itu bermuatan positif, di permukaannya itu ada elektron tersebar seperti kismis bermuatan negatif. Positif negatif itu akan saling menetralkan sehingga atom itu bersifat netral. Nah, itu kesimpulan dari Thomson. Nah, lalu teori lain, ya, kemudian berkembang lagi teori atom Rutherford yang memperbaiki kedua teori yang tadi, yaitu Dalton dan Thomson, berdasarkan
percobaannya terhadap lempeng emas yang ditembak dengan sinar alfa. Apa yang ditemukan oleh Rutherford, ternyata dari hasil eksperimen itu dia menemukan bahwa inti atom itu ternyata bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti. Dan sebagian besar volume atom, kata Rutherford, merupakan ruang kosong. Artinya ruang itu sinar alfa lolos di ruang-ruang tersebut. Dan atom katanya juga bersifat netral. Inti atom katanya itu berisi proton dan neutron. Nah, begini gambar daripada Rutherford. Atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Teori atom Rutherford ini diperbaiki oleh atom Bohr. Berdasarkan eksperimen dan percobaannya, elektron yang mengelilingi anti atom yang dijelaskan oleh Rutherford itu rupanya, kata Sid Bohr, berada pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebutnya kulit. Nah, ada kulit-kulit yang mengelilingi inti atom. Kulit-kulit itu di lintasan itu, kulit itu dikelilingi oleh elektron yang berpasang-pasangan. Nah, katanya elektron dapat berpindah lintasan apabila dia menyerap atau memancarkan energi. Nah, lihat gambar. Nah, begitulah bentuk dari model atom Niels Bohr. Nah, dari penemuan empat ahli ini, maka ternyata atom itu bukan lagi merupakan partikel terkecil, tetapi ternyata atom itu tersusun oleh partikel-partikel lagi yang bernama elektron, dan elektron ini bermuatan negatif. Kemudian inti atomnya dibentuk oleh partikel lain lagi yang diberi nama proton dan neutron. Oke. Nah, elektron itu bermuatan negatif, penemunya adalah J.J. Thomson. Nah, ini masanya ada 9,11 kali 10 pangkat min 28, sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat mata, ya, gaib, bisa saja kita katakan seperti itu. Kemudian proton itu dia bermuatan positif. Nah, penemunya sebenarnya adalah Goldstein. Dan neutron itu bersifat netral, penemunya adalah James Chadwick, tapi oleh Rutherford dijelaskan bahwa proton neutron itu dia berada pada inti atom. Masanya sama, yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 24. Nah, kemudian perkembangan teori atom itu terus bergerak, terus berubah-ubah karena ahli kimia terus melakukan penelitian, maka lahirlah teori atom mekanika kuantum. Nah, ini dia ahli-ahli yang terkenal sebagai dedengkotnya teori atom mekanika kuantum yang melahirkan teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, teori atom mekanika kuantum itu dipengaruhi oleh teori Max Planck. Max Planck mengatakan bahwa atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Kemudian Louis de Broglie mengatakan bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Kemudian prinsip ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Kemudian persamaan gelombang Schrödinger mengatakan bahwa
Persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum tadi yang itu ada lagi bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nanti akan kita perjelas lagi apa yang disebut bilangan kuantum ini. Nah, begini dia model atom mekanika kuantum itu. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang perkembangan teori atom dan model atom. Nah, untuk lebih paham dan lebih jelasnya, Anda dapat baca pada buku dan literatur yang dapat Anda cari sendiri di internet. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.